Saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Halo guys, assalamualaikum. Di pidatonya Pak Prabowo di acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional kemarin yang begitu berapi-api dan bersemangat, ini catatan penting buat Pak Prabowo. Konsistennya Pak Prabowo dari dulu zamannya kampanye sampai detik ini, bagaimana dia tegak lurus dengan visi misinya, mensejahterakan rakyat, keadilan untuk rakyat, memakmurkan bangsa, pemberantasan korupsi, semuanya disampaikan di dalam pidatonya. Ya udah, langsung aja kita lihat seperti apa pidatonya yang berapi-api dan membanggakan banget. Kita cek videonya langsung, jangan lupa di like. Langsung aja kita ke videonya guys. Saudara-saudara sekalian, jadi intinya demikian. Kemudian maksud dan tujuan usul saya bahwa TKN yang sudah tadinya merupakan suatu jaringan organisasi yang cukup besar, cukup masif, tidak bubar begitu saja karena perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita adalah untuk bergerak bersama menuju Indonesia yang kita cita-citakan. Indonesia emas, Indonesia di mana bangsa Indonesia, rakyatnya hidup dengan baik, hidup dengan sejahtera. Cita-cita utama ya dari Pak Prabowo. Itulah perjuangan kita bersama, itulah perjuangan hampir semua tokoh partai, dari semua partai. Mungkin kita berbeda latar belakang, semua ormas, saya yakin tokoh-tokoh semua cita-citanya itu, ingin berjuang melihat Indonesia sejahtera, melihat rakyat Indonesia hidup dengan baik. Benar banget. Karena keyakinan saya itu, semua partai politik, semua ormas, semua kelompok masyarakat pasti dorongannya adalah ingin lihat bangsa kita sejahtera, ingin melihat bangsa kita makmur, sama dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak mau jadi selalu negara papan bawah. Kita tidak mau dianggap selalu bangsa yang miskin. Karena kita tahu bahwa kita tidak miskin. Kita tahu bahwa kita kaya. wow, benar. Karena itu saya mengajak semua kader-kader, semua patriot-patriot dari semua lapisan dan dari semua latar belakang, dari semua organisasi, mari kita bersatu. Mari kita kumpulkan semua daya kekuatan kita untuk mencapai yang kita cita-citakan, agar bangsa Indonesia berdiri tegak, terhormat, dihormati karena rakyatnya sejahtera, dihormati karena kita negara makmur, dihormati karena kita bisa memberi keadilan kepada seluruh rakyat kita. Saudara-saudara, pernah saya belajar ada suatu ajaran dari suatu peradaban yang sukses, imperium yang sukses, yaitu Imperium Ottomani.
di mana dikatakan bahwa tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Ini komitmen dari Pak Prabowo ya, yang konsisten bahkan sejak dilantik ya, bagaimana pemberantasan korupsi, pemerintahan yang bersih ini benar-benar dijalankan sama Pak Prabowo ya. Kalian mungkin masih ingat, belum 30 hari kerja aja udah banyak kasus-kasus korupsi yang diungkap dari Kejaksaan, Polri juga. Keren. Tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Tidak ada negara yang berhasil kalau rakyatnya tidak bahagia. Ini ajaran sejarah ratusan tahun. Penekanannya. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Benar. Karena itu saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Itu dia. Keren. Udah terbukti, Pak. Yang bersama saya, keren, Pak. Ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Kita dukung, Pak. Bersih-bersih terus, Pak. Mari kita bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita amankan semua kekayaan bangsa Indonesia. Mari kita wujudkan cita-cita pendiri bangsa kita, cita-cita Bung Karno, cita-cita Bung Hatta, cita-cita Bung Syahrir, cita-cita Sudirman, cita-cita semua pendiri-pendiri bangsa kita. Indonesia, rakyatnya hidup sejahtera. Saudara-saudara sekalian, ini salah satu tujuan Gerakan Solidaritas Nasional. Jadi saya minta GSN real. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Jangan terlalu banyak acara-acara apa ya? Seremoni. Mungkin acara seperti ini sekali 5 tahun saja. Konsisten banget pernyataannya Pak Prabowo. Setuju? Ya? Setuju. Setuju atau tidak? Kita sekarang cari upaya sumber apa yang bisa kita buat untuk membantu rakyat kita yang paling membutuhkan bantuan. Ya guys, konsisten banget pernyataannya Pak Prabowo ya. Ini beberapa kali memang pernyataannya Pak Prabowo tuh nggak pernah melenceng guys. Dari sebelum dilantik, rapat dengar pendapat para hakim yang mengeluhkan bagaimana kesejahteraan mereka yang kurang, ditelepon langsung sama Pak Prabowo dan komitmennya untuk mensejahterakan para hakim biar nggak ada yang korupsi gitu. Itu tegak lurus dan konsisten dari dulu ya. Terus pernyataan tentang pemberantasan korupsi itu juga konsisten, keren. Kesejahteraan rakyat yang paling utama itu konsisten juga guys. Terus pernyataan dia saat rapat kabinet untuk pertama kali untuk para pejabat tidak banyak melakukan seremonial, seminar-seminar, itu juga konsisten. Sekarang diucapkan juga seperti itu guys. Konsisten itu memang keren. Saudara-saudara, GSN sudah bekerja. Saya tahu, saya monitor.
Saya tahu dan saya monitor. Kalau tidak salah, sudah memberi pakaian sekolah untuk 10.000 anak-anak. 10.000 anak-anak itu kelihatan banyak, tapi masih kurang. Dari jutaan anak yang Satu anak sekolah membutuh pakaian sekolah. Kalau kita hitung nilainya kurang lebih 1,2 juta rupiah satu tahun. Betul? Saya tanya itu Pak Teguh, betul? Oh, dari Pak Teguh. 1,2. Benar. Itu sudah pakaian seragam sekolah, ya, sekolah. Sepatu, kaos kaki, pakaian olahraga. Jadi kalau di antara kita bisa menyisihkan 1,2 juta rupiah satu tahun saja, berarti 100.000 rupiah per bulan, itu sudah bisa menyekolahkan satu anak. Jadi kalau APBN, insya Allah nanti kita akan kerahkan untuk makan bergizi. Tapi untuk pakaian masih ada jutaan anak kita yang tidak punya pakaian. Orang tuanya sulit untuk memberi pakaian untuk anaknya, dan karena itu dia tidak bisa sekolah. Bayangkan satu di antara kita yang agak punya kemampuan, ya kan? Di sini banyak HIPMI kan? HIPMI banyak. Banyak ya. Bahlil, kan banyak rekan-rekanmu di sini. Coba panitia saya minta difoto anggota HIPMI semua di sini nih. Kalau menyisihkan 100.000 rupiah sebulan, itu berarti satu anak sekolah. Jadi ini real. Saya minta saudara-saudara bergerak masing-masing. Yang bisa 100.000, 100.000. Yang bisa 500.000 berarti 5 anak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Jadi saudara-saudara, benar-benar kerja nyata ya Pak. jangan terlalu banyak kita seminar. Omon-omon. Nah, jangan terlalu banyak omon-omon. Nah, sekarang aksi. Kalau dulu Pak Jokowi bilang kerja, sekarang Pak Prabowo pun sama ya guys, dengan aksi dan aksi. Jangan cuma omon-omon, jangan kebanyakan seminar. Nah itu dia guys, pidato dari Pak Prabowo. Jadi gotong royong dan kebersamaan dan persatuan jadi kunci penting dalam membangun bangsa ini. Jadi menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar dan kita bakal ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum. Peace.